Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit diawali dengan runtuhnya Kerajaan Singasari. Ketika Kerajaan Singasari diserang oleh Jayakatwang, Adipati Kediri, Raden Wijaya berhasil melarikan diri ke Pulau Madura. Di pulau ini, Raden Wijaya meminta bantuan kepada Bupati Madura yang bernama Arya Wiraraja. Dengan bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya kemudian kembali ke Singasari dan mengaku ingin mengabdikan diri kepada Jayakatwang. Jayakatwang menyambutnya dengan senang hati dan memberikan Raden Wijaya sebuah wilayah untuk dijadikan pedesaan. Wilayah itu ternyata sebuah hutan yang bernama Hutan Tarik. Untuk menjadikannya pedesaan, Raden Wijaya kemudian membabat hutan tarik. Saat itulah dirinya menemukan buah maja yang terlihat sangat ranum, tetapi rasanya sangat pahit. Berdasarkan pengalaman itulah, pedesaan yang dibuat Raden Wijaya diberi nama Majapahit. Ketika Kubilai Khan, penguasa dinasti Yuan di Tiongkok, mengajukan Jayakatwang, Raden Wijaya bersiap melakukan penyerangan. Atas bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya berhasil memukul mundur bala tentara Tiongkok dari Nusantara. Setelah itu, Raden Wijaya diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Berikut adalah raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Majapahit. 1. Dia Wijaya, yang memerintah dari tahun 1293 sampai 1309 Masehi menggunakan gelar Kertajasa Jayawardhana. 2. Jayanagara, yang memerintah dari tahun 1309 sampai 1328 Masehi menggunakan gelar Sri Maharaja Wiralodagopala Sisuda Pakandia Dewa Adiswara. 3. Dia Kitarja, yang memerintah dari tahun 1328 sampai 1350 Masehi menggunakan gelar Sri Tribuana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani. 4. Dia Hayam Wuruk, yang memerintah dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi menggunakan gelar Maharaja Sri Rajasanagara. 5. Wikramawardhana dan Kusumawardhani, yang memerintah dari tahun 1389 sampai 1429 Masehi. Wikramawardhana menggunakan gelar Prahyang Wisesa Aji Wikrama. 6. Aji Ratnapangkaja dan Dewi Suhita, yang memerintah dari tahun 1429 sampai 1447 Masehi. Aji Ratnapangkaja menggunakan gelar Batara Hyang Prameswara dan Dewi Suhita menggunakan gelar Ratu Ayu Kencana Wungu. 7. Dia Kertawijaya, yang memerintah dari tahun 1447 sampai 1451 Masehi menggunakan gelar Sri Maharaja Wijaya Parakrama Wardhana. 8. Dia Wijaya Kumara, yang memerintah dari tahun 1451 sampai 1453 Masehi menggunakan gelar Rajasa Wardhana Sangsinagara. 9. Dia Surya Wikrama atau Brewangkar, yang memerintah dari tahun 1456 sampai 1466 Masehi menggunakan gelar Girisa Wardhana. 10. Dia Suraprabawa atau Pre Pandanalas, yang memerintah dari tahun 1466 sampai 1478 Masehi menggunakan gelar Singawikrama Wardhana. 11. Dia Wijaya Karana atau Bre Matara, yang memerintah dari tahun 1478 sampai 1486 Masehi menggunakan gelar Girindra Wardhana Wijaya Karana. 12. Dia Rana Wijaya atau Bre Kertabumi, yang memerintah dari tahun 1486 sampai 1527 Masehi menggunakan gelar Girindra Wardhana Dia Rana Wijaya. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Hayam Wuruk adalah putra dari Ratu Tribuana Tunggadewi 1328 sampai 1350 Masehi. Hayam Wuruk naik tahta pada tahun 1350 menghentikan kedudukan ibunya. Masa pemerintahan Hayam Wuruk dianggap masa kemasa Kerajaan Majapahit karena pada masa pemerintahannya kedamaian yang lama dinantikan terwujud, jarang terjadi konflik kecuali peristiwa Pasundan bubar 1357 Masehi. Banyak daerah-daerah di Nusantara yang mengakui kemegahan Kerajaan Majapahit. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penyerahan upeti secara sukarela dari berbagai daerah untuk Majapahit. Kehidupan masyarakat Kerajaan Majapahit di masa itu telah alami kemajuan, umumnya tinggal di pesisir pantai bekerja sebagai pedagang. Kesenian yang diminati wayang bebek berdagang pribadi sangat kaya. Hal tersebut dibuktikan oleh kegiatan mereka yang suka membeli batu-batu perhiasan, barang pecah seperti porselin Cina, minyak wangi, kayu sutra, dan katun. Pembayarannya dengan uang tembaga inan atau Majapahit dari dinasti apapun. Kejayaan Majapahit tak luput dari peran Gajah Mada, sang Mahapati yang berhasil menumpas segala pemberontakan dan bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada telah berhasil membuat panji Majapahit terlihat di seluruh Nusantara, bahkan semenanjung Malaka. Sumpah Palapa yang dikeluarkan oleh Gajah Mada dilaksanakan dengan wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, serta Tumasing, Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Selain itu, kerajaan juga menjalin hubungan dengan Campa, Thailand, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Majapahit juga memiliki armada laut yang tangguh di bawah pimpinan Purnara. Berkat kekuatan dan strategi militernya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Dari segi ekonomi, Majapahit telah menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan ekspor lada, garam, dan lengkeng.
Kehidupan politik Kerajaan Majapahit sudah teratur dengan baik. Majapahit menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Nusantara seperti dengan kerajaan Cina, Champa, Siam, dan Kamboja. Hal ini dibuktikan dari beberapa sumber yang menyebutkan bahwa pada tahun 1370 hingga 1341, Kerajaan Majapahit telah mengirimkan beberapa kali utusan persahabatan ke kerajaan di Cina, Tiongkok. Bagaimana kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit diketahui dalam beberapa isi prasasti yang berhasil ditemukan. Di dalam prasasti disebutkan bahwasannya masyarakat di Kerajaan Majapahit telah mengenal mata pencaharian sebagai pengrajin emas, penjual minuman, tukang daging, dan perajin perak. Di dalam kehidupan sosial masyarakat, Kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta seperti di India, karena kerajaan ini bercorak Hindu. Namun sistem kasta di Kerajaan Majapahit hanya bersifat teoritis saja dalam kehidupan istana. Seperti yang kita ketahui, terdapat 4 kasta yaitu Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan Sudra. Kehidupan agama di Kerajaan Majapahit yaitu Hindu dan Buddha. Kedua agama ini saling bersandingan dan toleransi beragama pada saat itu dijunjung tinggi. Hal ini dibuktikan pada masa Raja Hayam Wuruk yang merupakan penganut Hindu Shiva dan patihnya Gajah Mada beragama Buddha. Runtuhnya Kerajaan Majapahit. Penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit menjadi akhir dari kejayaan kerajaan terbesar di Nusantara ini. Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Papua, dan yang lainnya. Meski merupakan kerajaan besar, Majapahit akhirnya runtuh setelah lebih dari 200 tahun berdiri. Penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit disebabkan oleh banyak faktor, yaitu yang pertama kematian Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan mahapati Kerajaan Majapahit yang sangat tersohor. Gajah Mada berhasil membawa Majapahit pada masa kejayaan. Gajah Mada terkenal dengan sumpah balapannya, di mana Majapahit dapat menyatukan seluruh kerajaan di Nusantara termasuk Pahang, Palembang, dan Temasik. Kematian Gajah Mada pada tahun 1364 adalah titik tolak kemerosotan politik di pusat pemerintahan Majapahit. Setelah Gajah Mada wafat, kerajaan mengalami perubahan karena jabatan yang dipegang penerusnya tidak mampu ditangani. Yang kedua, kematian Hayam Wuruk. Zaman pemerintahan Hayam Wuruk yang dibantu oleh Mangkabuminya Pati Gajah Mada, pada masa ini Majapahit mengalami puncak kegemilangan, di mana seluruh kawasan Nusantara berhasil dimiliki Kerajaan Majapahit. 25 tahun setelah Gajah Mada, Hayam Wuruk meninggal dan menjadi awal dari penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kemangkatan Hayam Wuruk menjadikan kekuasaan Majapahit semakin tidak terkendali akibat perebutan tata kerajaan dan kepincangan politik. Tata kemudian diwariskan pada menantunya Wikramawardhana. Pergolakan politik pun bermula pada pemerintahan Wikramawardhana. Yang ketiga, Perang Saudara. Penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit tak lepas dari terjadinya Perang Saudara. Perang Saudara yang dikenal sebagai Perang Parekrek terjadi akibat perebutan kekuasaan antara Wikramawardhana dan Bre Wirabumi yang merupakan putra Hayam Wuruk dari Selir. Saat Hayam Wuruk masih hidup, ia berwasiat bahwa Wikramawardhana lah yang akan meneruskan tatanya. Namun ia juga meninggalkan wasiat untuk Wirabumi agar ditempatkan di sebelah timur Jawa. Usai Hayam Wuruk wafat, Wirabumi tidak patuh terhadap kerajaan pusat karena Wikramawardhana hanyalah menantu Hayam Wuruk, sedangkan Wirabumi adalah anak kandung Hayam Wuruk. Wirabumi akhirnya tewas dalam Perang Saudara tersebut. Meski perang usai, konflik internal kerajaan terus berlangsung dan menimbulkan perpecahan berkepanjangan. Yang keempat, berdirinya Kerajaan Demak. Munculnya Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah telah mengalahkan pertahanan Majapahit. Raden Patah merupakan putra dari Raja Majapahit Kertabumi dengan seorang perempuan berdarah Tionghoa bernama Siu Banci. Demak dapat menguasai perdagangan di pusat pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Japana dan Gresik. Dengan menguasai pelabuhan, Demak dapat menguasai kawasan dataran penanaman padi yang terbentang luas di kawasan tersebut. Kemunculan Demak sebagai kerajaan Islam di tanah Jawa menyebabkan Majapahit semakin terhimpit dalam situasinya yang semakin dalam. Majapahit tidak mampu mempertahankan kewibawaannya dari semua serangan luar. Yang kelima, munculnya Kesultanan Melaka. Selain Kerajaan Demak, Kerajaan Melaka pada tahun 1400 juga menjadi ancaman penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit. Melaka yang diperintah oleh Raja Palembang yaitu Paramiswara merupakan sang anci yang telah membebaskan diri dari Kerajaan Majapahit. Melaka muncul sebagai satu kerajaan yang unggul di Selat Melaka dan terkenal sebagai pusat perdagangan. Akibatnya Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran di Selat Melaka dalam kegiatan perdagangan. Melaka yang terkenal dengan pelabuhannya Enterport menyebabkan ekonomi Majapahit menurun karena pelabuhan yang dibawahi kekuasaan Majapahit tidak lagi menjadi perhatian oleh para pedagang. Yang keenam, serangan Kerajaan Demak. Di masa pemerintahan terakhir Majapahit oleh Patih Udara pada tahun 1518 Masehi, Majapahit diserang oleh Patih Unus yang berkuasa di Demak setelah Raden Patah. Pada tahun 1527, Kerajaan Demak di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana kembali menyerang Majapahit. Serangan-serangan inilah yang akhirnya benar-benar meruntuhkan Kerajaan Majapahit. Demak di bawah pemerintahan Raden kemudian menjadi Sultan Patah atau Fatah diakui sebagai penerus Kerajaan Majapahit. Yang ketujuh, faktor agama. Meluasnya ajaran Islam di Pulau Jawa menjadi salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit. Agama Islam mulai berkembang ketika armada Muslim dari Tionghoa datang dipimpin oleh Laksmana Cheng Ho. Sejak saat itu muncul komunitas Cina di Pulau Jawa seperti Demak dan Semarang. Komunitas Arab pun mulai berkembang seperti di Ampel, Surabaya. Perkembangan ini bisa dilihat dari aktivitas perdagangan yang meningkat ini pada akhirnya membuat pengaruh Majapahit makin meredup. Berdirinya Kerajaan Demak kemudian membuat Majapahit semakin terpuruk. Peninggalan Kerajaan Majapahit. 1. Kitab Negara Serta Agama karangan Upu Prapanca. 2. Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. 3. Candi Tikus. 4. Candi Panataran. 5. Candi Jagung. 6. Gapura Bajang Ratu. 7. Gapura Uringin Lawan. 8. Prasasti Kudadu. 9. Prasasti Sukamerta. 10. Prasasti Prapanca Sarupa.